sadar tidak sadar dalam diri kita tuh sebenarnya ada dua komponen yang sangat teramat berbeda. Bisa dibilang sangat teramat kontras, sangat teramat berlawanan, atau sangat teramat kontradiktif mungkin. Kalau kalian tahu yin-yang, nah seperti itu tuh. Jadi ada sisi putih dan sisi hitam, ada sisi gelap dan ada sisi yang terang, ada sisi cerah dan ada sisi yang kelam. Mungkin kalau diibaratkan sisi terang itu sebagai supporting system dimanapun dan kapanpun kita melangkah. Kalau diabaikan tuh kayak mungkin jadi kayak tameng ya, tameng yang bisa jadi garda paling depan untuk melindungi diri kita dari orang-orang yang mungkin ingin jahatin diri kita. Dan sisi gelapnya mungkin kalau diabaikan seperti pisau yang sangat tajam yang bisa berpotensi untuk menusuk atau untuk ngegores luka di ulu hati kita sendiri, dan ujungnya jadi nyakitin diri kita sendiri. Tapi tenang aja, karena semua itu gak bakalan terjadi kok kalau diri kita aware, karena semuanya bakalan kendalinya itu di diri kita sendiri. Kita mahkodanya. Karena itu semua kembali kepada kalian. Akan diperlakukan seperti apa, dengan secara lanjutkah atau dengan secara kasarkah, itu balik lagi sih ke diri kalian sendiri. Mungkin kalau ngobrolin tentang ini, kalian langsung mikir, kan juga banyak faktor-faktor dari luar, faktor-faktor dari orang lain, dan kita tidak bisa menampik bahwa memang benar dan memang cukup besar juga pengaruh dari orang lain. Nah, tapi satu hal yang aku pengen banget nih ngomong ke kalian sebelum pembahasan utamanya dilakukan atau dimulai. Dan ini kalimatnya udah aku catat. Jadi tolong dengerin ya. Tidak ada seseorang pun yang mampu menyakiti dirimu sendiri kalau kamu tidak mengizinkannya. Tolong digarisbawahi, kalau kamu tidak mengizinkannya. Wah, dalam banget ya. Kembali lagi mengudara, dan asli gue seneng banget karena ini bukan ngobrol tentang cinta, ini tentang self-help. Gue rekaman ini jadi obat untuk gue sendiri, dan semoga kalian juga terbantu dengan adanya rekaman self-help. Mungkin ini udah yang ke-4 atau bahkan mungkin ke-5 ya, gue lupa secara rincinya udah self-help yang keberapa. Gue pengen di tiap-tiap episode self-help ini tuh jadi search kalian, atau jadi jalan keluar kalian, atau jadi shortcut kalian ketika kalian punya masalah, atau mungkin ketika hati kalian lagi gak tenang dan kalian mungkin udah bosan atau mungkin udah muak lah sama obrolan tentang cinta. Yuk kita sejenak untuk remember apa sih yang kita bisa angkat tentang hidup kita sendiri. Dan gue harap itu fungsi dari episode-episode self-help. Dan sekarang dengan bangga gue ngerekam suara gue sendiri untuk nemenin malam minggu kalian. Kalau kalian dengerin pas malam minggu ya, gue akan mendarat kalian, izinkanlah untuk membawain podcast ini dengan judul Jangan Jahat Sama Diri Sendiri. Nah iya, jangan jahat sama diri sendiri. Gue mengangkat topik ini dengan urgensi yang cukup besar karena bisa dibilang dulu gue orangnya termasuk ke orang-orang yang suka jahat sama diri gue sendiri. Dan mungkin kalian yang dengerin ini juga pernah mengalami atau pernah ada di fase tersebut, atau mungkin sekarang sedang di fase tersebut. Gue harap semoga rekaman ini bisa membantu kalian untuk mencari jalan keluarnya, atau untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kegelisahan kalian selama ini. So, daripada berlama-lama, yuk langsung aja kita mulai kan. Bertemu lagi via suara bersama gue Bagas di podcast Kita dan Waktu. Nah, sebelum kita sama-sama beranjak ke pembahasan utama,
izinkanlah gue untuk bertanya satu hal. Bukan satu hal sih, beberapa hal ke kalian. Nah, udah berapa banyak kalian sakit hati gara-gara terus menerima dan terus membenarkan perkataan orang lain, meskipun dalam hati kalian berkata, wah ini gak benar nih, wah kayaknya ini salah nih, tapi kalian urungkan. Udah berapa banyak sih kalian mengurungkan niat untuk bicara, memberitahu, untuk angkat suara, untuk show up kebenarannya seperti apa tentang segala yang apa adanya. Namun itu semua harus tertunda sayang. Tertunda karena apa? Karena kalian takut melukai teman kalian sendiri. Padahal kebenarannya itu adalah yang kalian tahu. Kalau dipikir-pikir, wah pintar banget ya kita. Juara satu untuk melindungi hati orang lain, untuk merawatnya, untuk memperhatikannya, sampai lupa bahwa kita sendiri juga punya hati, sampai lupa kalau kita sendiri juga manusia, sampai lupa kalau mungkin hati kita sendiri udah terluka dan udah berdarah. Kita nggak tahu karena udah dari lama mungkin hati kita sendiri tuh berteriak meminta pertolongan, meminta bantuan, entah kepada siapa, karena kita sibuk untuk mengurusi bagaimana caranya hati orang lain tuh selalu tenang, hati orang lain tuh selalu bahagia. Kita lupa bahwa diri kita sendiri tuh sedang mengalami urgensi yang kegelisahan, ketidakbahagiaan, karena kita terlalu mengurusi hidup orang lain. Nah, kayak gitu kan miris gak sih? Katanya udah deh ikutin kata hati, tapi diri sendiri gak pakai hati dan mungkin lupa bahwa diri sendiri punya hati. Nah, ngomong-ngomong tentang hati, aku jadi teringat nih waktu itu. Ini jadi alasan kenapa episode self-help ini muncul sih. Aku jadi ingat waktu itu aku dihina fisik. Karena mungkin ya aku sadar bahwa ya kalau misalkan di kacamata orang-orang Indonesia yang punya standar kecantikan ya kan ya, aku bukan orang yang tampan, bukan orang yang, kalau orang lihat tuh mungkin bukan orang yang cool atau bukan orang yang punya sisi good looking. Aku ya sangat ramah biasa aja. Waktu itu ada yang ketemu, aku nggak mau nyebutin namanya siapa, kayak dia heran gitu, kok orang kayak gini punya followers yang banyak ya, kok orang kayak gini punya pendengar yang banyak ya. Mungkin itu sih, mungkin itu pikir mereka atau pikir dia saat pertama kali bertemu sama aku. Dan aku di situ jadi mikir sendiri juga, kok iya juga ya, kok aku bisa punya banyak followers atau bisa punya banyak pendengar. Aku mikir kayak gitu seketika karena dia ngomong langsung kan, dan dia mikir padahal banyak orang yang di luar sana yang mungkin lebih ganteng, lebih cakep, lebih tampan, yang gak ke-expose kata dia kayak gitu. Nah sampai di kosan tuh aku langsung mikir lambat dan langsung aja, wah iya juga ya, buruk banget ya diri aku sendiri. Aku langsung ngeblame diri aku sendiri dong, dan itu gak baik sih sebenarnya. Sampai waktu itu tersadarkan saat acara pacar merah di Semarang. Waktu itu tuh setelah kejadian itu aku insecure lagi. Aku insecure dan aku kurang pede sama diri aku sendiri. Aku tuh selalu menutupi diri aku. Makanya kalau kalian mungkin follow aku di Instagram itu jarang banget ada foto aku kan, semua tulisan aku. Dan aku jadi flashback di acara Semarang Pacar Merah. Waktu itu tuh sebelum panel diskusi aku berjalan keluar untuk foto sama penerbit aku. Di situ keadaannya kaos aku tuh udah penuh keringat karena suasananya atau cuacanya juga lagi terik panas, dan muka aku juga udah nggak karuan kayak gimana berminyaknya atau kayak gimana lusuhnya lah bisa dibilang. Tapi waktu itu ada yang mengejar aku dan bilang, halo kak, aku mau foto dong kayak gitu. Terus aku mikir, wah kamu nggak apa-apa mau foto sama aku dengan keadaan kayak gini. Aku langsung nunjukin raut wajah aku.
ah emang kenapa kak, terus aku balas, aku kan lagi kecil gitu, nggak apa-apa lah, kita tuh suka sama karya kakak, bukan cuma sekadar fisik kakak. Dan aku itu langsung apa ya, bisa dibilang tuh langsung kayak jarum itu langsung ditusuk, tapi bukan ditusuk karena sakit, tapi itu menyenangkan sekali dan mengingatkan aku bahwa ternyata aku nggak cuma dinilai sekadar fisik doang gitu. Dan dia gambar kayak gini, kak, kita tuh suka sama kakak, respect sama kakak, bukan karena fisik kakak, tapi karena isi pemikiran kakak dan karena tulisan-tulisan kakak yang udah bikin kita kuat. Nah, di poin itu tuh aku jadi senyum dan langsung kayak oh iya ya udah nggak apa-apa. Dan itu terjadi di fase sebelum panel diskusi aku kan. Dan setelah pas diskusi itu aku jadi semakin lancar dan semakin apa ya, semakin lugas lah ngomongnya, karena kekuatan mereka itu tadi. Ternyata berat juga ya, kadang kita tuh sering banget, dan mungkin kita sangat berbakat untuk nguatin orang tapi tidak untuk nguatin diri sendiri. Nah di situ sih itu case pertama. Aku jadi kayak waktu itu kan udah dijelek-jelekin, aku malah semakin menjelek-jelekin diri aku sendiri. Itu salah sih. Nah ini case kedua, jadi aku tuh temenan sama orang, dan waktu itu kan aku dulu orangnya tuh sering banget ngecek sosial media ya. Pokoknya apapun nih, kalau aku lagi senggang tuh aku selalu cek sosial media. Nah aku tahu nih kok orang ini kayak gak pernah post story, tapi waktu aku cek di HP temenku ternyata upload, dan aku menerima fakta bahwa wah dia nge-hide aku dari story. Itu tuh aku sempat kepikiran terus seminggu penuh, aku salah apa ya, aku ada masalah apa ya, perasaan selama ini baik-baik aja. Dan itu yang bikin aku jadi kurang bahagia sih jujur. Tapi aku waktu itu nemu jawabannya, dan aku nggak ambil pusing. Kalau misalkan dia mau menghapus aku dari hidupnya, ya sebenarnya nggak apa-apa juga, karena kalau dipikir-pikir dia juga nggak berpengaruh apa-apa untuk hidup aku, dan dia juga bukan termasuk circle pertama di hidup aku. Jadi waktu itu aku sadar bahwa kalau misalkan dia ingin meng-hide aku, ya nggak apa-apa juga, karena itu nggak merugikan aku juga, dan mungkin itu juga bisa bikin dia tenang juga. Dan aku juga jadi nggak memikirkan kehidupan tentangnya juga. Dan di situ sih jawabannya, ya nggak apa-apa juga, karena itu juga bukan permasalahan. Asik. Nah yang ini yang permasalahan, karena aku didiemin, dan itu mungkin hampir 1 bulan. Aku selalu trying to be nice, trying to be as a good friend, kayak selalu nyapa, selalu melakukan hal-hal yang baik lah ibaratnya. Tapi dia nggak pernah jawab atau nggak pernah ngademin lah. Dan di situ aku jadi sadar bahwa ya ternyata kita nggak usah juga untuk terlalu berusaha membahagiakan orang lain. Akhirnya di situ aku kan kelelahan karena aku capek. Udah semua usaha udah aku lakuin, kok dia tetap ngediemin aku terus gitu. Karena nggak enak juga tuh, kayak teman sekelas sih. Didiemin sama teman sekelas tuh nggak enak, jadi kayak merubah circle. Jadi aku biarin aja terus berlalu, dan lambat laun waktu itu ada aja kejadian yang ternyata bikin kita jadi balik lagi, jadi baikan lagi, tanpa kita harus bilang baikan, dan tanpa kita harus mengutarakan kita baikan yuk, enggak gitu. Dan disitu aku jadi belajar bahwa waktu menyembuhkan ternyata. Dan mungkin waktu itu fase-fase waktu diem itu jadi membuat aku dan dia tuh jadi belajar buat sama-sama introspeksi, atau buat sama-sama belajar untuk kira-kira apa sih yang salah dan kira-kira apa sih yang harus diperbaiki. Hingga saat itu ketemu waktunya, akhirnya terjadi juga gitu loh. Akhirnya kita sama-sama baik tanpa harus bilang baik. Wah gimana tuh. Nah terus juga ini mungkin kejadian yang lumayan baru. Ini kejadian yang membuat saya untuk bikin Instagram personal, karena bukan salah mereka juga sih. Waktu itu aku sempat post story
muka aku di Instagram aku, dan ada yang reply kayak gini. Guys, gue suka banget sama tulisan-tulisan lo, sama semua karya-karya lo, tapi please banget tolong jangan ngepost muka lo sendiri dong. Gue muak pas cici melihatnya. Aku digituin dan aku langsung down dong pasti. Kayak ini Instagram aku, ini udah jadi kayak rumah aku. Kenapa aku untuk kasih ruang untuk diri aku sendiri aja itu kayak salah gitu. Dan aku juga gak bilang mereka karena itu di luar kendali aku juga. Aku cuma bisa diam dan aku screenshot. Gak tahu itu salah atau enggak, itu aku screenshot. Tujuannya bukan untuk menyimpan kesedihan, tapi ketika aku sudah berhasil untuk melewati fase itu, aku masih punya buktinya dan oh ternyata aku bisa melewati fase itu. Itu gunanya screenshot sih. Dan akhirnya aku bikin Instagram aku sendiri. Mungkin kalau kalian pengen follow silakan, tapi jangan sih karena itu spam banget. Namanya bagas.personal. Jadi selama di Instagram Bagas itu aku kurang jadi diri sendiri sih. Dan mungkin memang brandingnya dari awal udah diarahkan untuk berkarya dan terus berkarya aja. Jadi sekali ngepost sesuatu yang bukan karya tuh orang tuh jadi sensitif. Kak aku ngepost ini gitu. Jadi aku menciptakan ruang kecil sendiri untuk Instagram baru aku yang bagas.personal itu, untuk yang ngepost sesuatu yang pengen aku post tanpa ada kaitannya dengan pekerjaan, tanpa ada kaitannya dengan konten, tanpa ada kaitannya dengan karya. Aku disitu jadi apa ya, manusia seutuhnya sih. Aku bisa ngeluh, aku bisa marah, atau aku bisa sedih. Nggak semua, karena orang-orang menganggap Hello Bagas tuh di Instagram itu kayak seseorang yang sangat ramah bijaksana, kayak orang yang diciptakan tuh bisa menjawab 1001 masalah gitu. Asik. Jadi nggak ada celah untuk aku untuk ngeluh, untuk ngepost foto sendiri aja aku masih mikir 5 kali, dan ujung-ujungnya tuh selalu mengurungkan niat lagi gitu. Oh ya kan ini bukan karya, ngapain di post. Dan aku tahu dan aku sadar bahwa perasaan itu tuh yang ngebuat batin aku tuh semakin bertanya-tanya dan semakin merasa tidak bahagia. Akhirnya keputusan itu tuh aku jadikan bahwa akun Hello Bagas itu hanya untuk aku berkarya aja, untuk aku ngepost tulisan. Sedangkan akun Instagram pribadi itu ya untuk aku ngepost keseharian aku, kayak behind the scene-nya ketika aku ngepost karya, aku ngapain dulu, atau aku kemana dulu, atau aku apa yang harus aku lakukan biasanya, dan apa yang aku pengen ceritakan di hari itu di situ sih. Dan jujur aku sangat amat nyaman setelah itu dilakukan, meskipun baru 1-2 hari. Itu sangat berpengaruh ke kehidupan aku dan ke kebahagiaan di dalam diri aku sendiri. Jadi pembelajarannya buat aku adalah untuk terus berjalan ke depan. Remember kalau kita dan dia sama-sama manusia, sama-sama berhak dan ingin hidup bahagia. Tolong diingat juga bahwa nggak perlu terus berusaha untuk buat bahagia orang lain, karena kalau dipikir-pikir ya itu memang bukan tugas dan kewajiban kita lah, bukan tanggung jawab kamu juga. Tanggung jawab kamu ya cuma ada di diri kamu sendiri, cuma ada di sana, di hati kamu. Tolong isi kebahagiaan sebanyak-banyaknya ya. Karena yang jadi paling salah ialah ketika kita jadi mengutuk diri sendiri, karena kalau mereka tuh orang-orang ada di sekitar kita tuh nggak bahagia gara-gara kita. Itu salah sih. Itu salah dan membuat kita jadi terus bertanya-tanya, kok dia nggak bahagia ya ada di dekat gue, kok dia nggak bahagia ya main sama gue. Itu salah sih. Dan perasaan bersalah itulah yang bikin diri kita sendiri tuh makin tersiksa. Ingat ya, membahagiakan orang lain tuh tentu saja boleh kok, apalagi orang-orang yang ada di circle pertama. Circle pertama tuh kayak keluarga, sahabat dekat, teman-teman yang udah akrab mungkin dari kecil, itu circle pertama. Itu yang mungkin kita usahakan kebahagiaannya, karena bahagia dia bahagia kita juga, dan karena mereka juga mengusahakan bahagianya untuk kita. Itu silakan. Tapi kalau orang-orang yang mungkin baru ketemu 1-2 kali, baru nyapa hai habis itu pergi, baru follow Instagram habis itu mungkin biasa aja lagi, ya udah itu biasa aja. Karena mereka juga punya urusan atau punya prioritas kebahagiaannya untuk siapa-siapa sendiri kan. Jadi nggak usah terlalu repot-repot ngurusin orang lain. Ingat juga ya, nggak apa-apa kamu berusaha untuk membahagiakan orang lain, tapi
satu hal, tolong dilakukan dengan sepenuh hati, jangan ada kata terpaksa. Kalau misalnya nggak bisa atau belum bisa, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Karena mungkin waktunya kita untuk belajar dulu, untuk memahami dulu apa konsep kebahagiaan sebenarnya. Intinya, kontrol atas diri sendiri itu balik lagi ke kita. Kita nakodanya, kita yang pegang sendiri. Itu aja sih mungkin episode kali ini. Wah, kayak bakal sampai 20 menitan nih. Gak apa-apa, semoga bisa ada makna yang bisa kalian ambil. Mungkin itu aja. Dan mungkin ini gue tau dari ini sih, review-review di Apple Podcast pada nanya, Kak, Instagramnya apa? Wah, ternyata banyak juga ya pendengar-pendengar yang bukan dari Instagram aku. Jadi Instagram aku tadi yang seperti yang disebutkan itu Hello Bagas. Jadi selain sebagai podcaster asik, aku juga nulis di Instagram. Jadi buat kalian yang mungkin pengen lihat tulisan-tulisan aku, kalian bisa main ke Instagram aku. Kalau emang kalian cocok dan nyaman, silahkan klik tombol follow. Ya udah, jangan lupa juga untuk baca cerita kepala kertas di Wattpad. Kayak gue udah terlalu banyak sih mempromosikan ceritanya, tapi gak update. Insya Allah gue bakal update setelah tanggal 22 Mei. Itu aja. Selalu jaga kesehatan dan selalu di rumah aja sampai pandemi ini benar-benar kelar. Gue senang banget bisa ngobrol sama kalian lagi, meskipun gue selalu rekaman itu tengah malam, jam 1 menuju jam 2. Tapi itulah waktu-waktu yang sangat gue tunggu-tunggu, sangat-sangat gue rindukan untuk bisa ngobrol sama kalian. Ya udah, gue Bagas pamit undur diri. Sampai ketemu minggu depan di episode selanjutnya. Dadah.